Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Pangan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisa kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Next. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Nurudin Adha Panambayan, yang kedua ada saya sendiri Anissa, yang ketiga ada Fatimah Aulia Agus Syafitri, yang keempat ada Lydia Nur Adriana, dan yang terakhir ada Nur Hafizah. Baik, di sini ada ringkasan eksekutif. Dalam perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang berupaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat perlindungan konsumen. Mohon maaf, perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Next. Selanjutnya adalah tujuan fungsi kebijakan. Sebagaimana yang sudah diberikan kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK 8/1999 atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Next. Selanjutnya ada isi kebijakan. Yang pertama, 1. Hak konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Yang ketiga, hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.
Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Next. Yang keempat, ada hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai bila tidak sesuai. Dan layanan sesuai bila tidak sesuai. Konsumen berhak menuntut hak tersebut. Yang kelima, hak menerima kebenaran atas segala informasi. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi atau mengurangi informasi terkait produk layanan. Layanan. Baik, selanjutnya kajian masalah di masyarakat. Yang pertama, kurangnya pengawasan informasi. Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Yang kedua, bentuk praktek pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Tuntutan untuk serba cepat serta waktu tinggal di luar rumah yang lebih panjang mendorong orang untuk terbiasa mengkonsumsi makanan siap saji yang cenderung kelebihan gizi, serta makanan instan yang rentan terhadap kelebihan bahan pengawet dan risiko kadaluarsa. Lalu yang ketiga, masyarakat yang belum terbiasa membaca informasi nilai gizi dan label pangan. Perilaku dalam membiasakan diri dalam membaca label informasi nilai gizi yang tertera pada kemasan pangan sangat perlu dilakukan untuk memudahkan konsumen memilih makanan sesuai dengan kebutuhannya, terutama terkait dengan kandungan dalam pangan yang perlu untuk dibatasi seperti gula, garam, dan lemak. Yang keempat, industri pengolahan makanan masih keberatan dengan peraturan ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki potensi untuk mempengaruhi industri pengolahan makanan, terutama dalam hal standar produk, pelabelan, dan hak konsumen. Namun seiring berjalannya waktu, industri makanan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini dan mungkin telah mempengaruhi pembaharuan atau penyesuaian undang-undang tersebut melalui dialog dengan pemerintah atau organisasi industri. Next. Selanjutnya ada kendala pelaksanaan kebijakan dan cara mengatasinya. Jadi secara garis besar, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Perilaku Konsumen adalah karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Rendahnya pendidikan konsumen, sehingga belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas. Masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dicarikan solusi. Antara lain, prasyarat-prasyarat apa yang harus dipenuhi agar era perdagangan bebas bagi konsumen di Indonesia menjadi anugerah, justru bukan sebaliknya menjadi musibah. Jadi langkah yang harus ditempuh antara lain yang pertama, perdagangan didasarkan pada prinsip pelaku usaha dan konsumen sama-sama membutuhkan dan saling ketergantungan. Yang kedua, Undang-Undang Perilaku Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional. Yang ketiga, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perilaku Konsumen yang ada dengan senantiasa memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara seimbang, mengakomodir kepentingan nasional dan internasional. Yang keempat, aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses,
dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi. Yang terakhir, hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki potensi untuk mempengaruhi industri pengolahan makanan, terutama dalam hal standar produk, pelabelan, dan hak konsumen. Namun, seiring berjalannya waktu, industri makanan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini dan mungkin telah mempengaruhi perubahan atau penyesuaian undang-undang tersebut melalui dialog dengan pemerintah atau organisasi industri. Next. Kemudian terakhir ada rekomendasi atau saran dari kami kepada masyarakat pada saat membeli atau mengkonsumsi makanan atau minuman sebaiknya memeriksa terlebih dahulu komposisi dan label nilai gizi pada produk tersebut serta tanggal kadaluarsa produk agar masyarakat dapat terhindar dari kemungkinan mengalami keracunan makanan atau minuman. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sudah menyampaikan presentasi yang sudah disiapkan. Saya selaku moderator mewakili seluruh kawan-kawan mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada saat melakukan presentasi. Kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.